Welcome back to my channel and thank you for clicking this video. Kalau misalkan kalian sekarang lagi karantina dan lagi bosen nih, nggak tahu mau ngapain, kalian mungkin lagi cari informasi tentang gimana cara biar bisa halu atau biar jadi makin produktif. Yuk kita cari tahu jawabannya, tonton videonya sampai beres. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, ada beberapa hal yang mau gue kasih info dulu nih. Jadi pertama-tama gue mau minta maaf nih buat kalian yang mencari informasi tentang jamur-jamuran yang bikin efek halusinogen. Ini bukan video buat kalian, tapi kalau misalkan kalian lagi cari magic mushroom yang bisa bantu kalian untuk lebih produktif dan memiliki energi yang konstan untuk kalian bekerja atau lebih fokus atau bikin moodnya jadi baik, nah ini video buat kalian. Aku juga mau ngasih tahu ke kalian kalau misalkan gue di sini tuh nggak ada niatan untuk rekomendasiin produk apapun sama sekali, baik itu produk ataupun suplemen ataupun obat-obatan tertentu. Tujuan dari video ini tuh hanyalah untuk berbagi pengetahuan dan untuk sharing eksperimen yang gue lakukan selama beberapa hari terakhir ini. Nah, jadi kalau misalkan kalian memang mau coba produk yang gue coba juga, itu adalah tanggung jawab masing-masing ya. So, at your own risk. Kita masuk topik pembahasan. Ini adalah Lion's Mane Coffee. Beberapa waktu yang lalu, aku tuh nonton videonya Tim Ferriss. Judul videonya itu adalah Smart Drugs. Tapi Smart Drugs yang dimaksud ini bukan drugs as in narkoba ya. Jadi drugs yang dimaksud ini adalah suplemen atau obat-obatan tertentu yang dipercaya bisa enhance produktivitas kita dan bisa bantu kita dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bisa dibilang juga suplemen otak kayak gitu. Setelah gue nonton video Tim Ferriss yang tadi gue kasih tahu tentang smart drugs itu, dia tuh ngasih lihat si produk kopi dari Four Sigmatic ini yang sasetan. Dia kayak ada di satu kotak gitu, isinya ada 10 saset. Jadi itu kopinya yang langsung seduh, langsung jadi. Beda sama yang ini, kalau yang ini itu adalah ground coffee, jadi yang kalian harus bikinnya either pakai aeropress atau mocha pot, atau ya kalau misalkan mau cuma diseduh jadi kayak kopi tubruk juga bisa, atau gue bikinnya jadi kayak cold brew. Kalau misalkan kalian mau bisa juga ditambahin susu, bisa. Kalau misalkan mereka sih karena memang vegan, keto dan lain-lain sebagainya, jadi mereka lebih anjurkan untuk minumnya tuh pakai coconut milk atau almond milk gitu, tapi gue sendiri nggak suka. Nah ini aku tuh belinya di toko ijo-ijo di marketplace. Perusahaan Four Sigmatic ini tuh ngeklaim kalau kopinya ini tuh udah organik, terus 0 gram sugar, vegan, keto, terus udah lab tested juga, dan ingredient utamanya of course adalah kopi arabica, jamur Lion's Mane, dan jamur chaga. Yuk kita bahas lebih lanjut tentang jamur-jamurannya. Nah sekarang aku mau ngomongin si jamur primadonanya ini dari produk Lion's Mane Coffee. Udah jelas ya dari nama produknya juga, Lion's Mane Coffee. Jadi jamur yang paling the best itu adalah jamur Lion's Mane. Nah, jamur Lion's Mane ini juga disebut sebagai jamur pom-pom atau surai singa dengan nama ilmiah Hericium erinaceus. Jamur ini secara sekilas tuh tampak seperti gumpalan berambut dengan warna putih sampai ke krem. Nah, diameternya ini kurang lebih 5-40 cm. Biasanya kegunaannya apa sih? Biasanya ini tuh digunakan untuk menurunkan kolesterol, meningkatkan kekebalan tubuh, terus bisa juga untuk melindungi hati, anti kanker, meningkatkan memori, mengobati diabetes, dan memperbaiki selubung mielin. Nah, biasanya cara konsumsinya gimana sih kalau misalkan nggak jadi kopi? Ini biasanya tuh bisa dijadiin serbuk dan diseduh. Ada juga yang bisa dimasukin untuk ke makanan, atau bisa juga dimasukin ke kapsul jadi suplemen gitu yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Nah, jamur berikutnya yang ada di dalam kemasan ini adalah jamur chaga. Gue nggak tahu cara bacanya chaga atau shaga atau apapun itu, tapi cara konsumsinya biasanya itu diseduh kayak teh. Ini lebih common, jamur chaga ini lebih common daripada jamur Lion's Mane, dan biasanya tuh dijuluki dengan sebutan raja herbal, raja jamur, ataupun hadiah dari Tuhan. Wow. Nama ilmiahnya adalah Inonotus obliquus. Kayak ini ya, spell di Harry Potter ya. Inonotus obliquus. Nah, jamur chaga ini juga memiliki banyak manfaat, banyak banget malah. Dia antara lain tuh bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh, terus ada zat adaptogen atau zat yang dapat mengubah respon stres seseorang. Dia juga bisa membantu untuk detoksifikasi, bisa juga untuk meningkatkan produktivitas dan menenangkan sakit perut serta bisul. Dia juga bisa mencegah kanker, menurunkan gula darah,
dan merupakan antiviral alami. Nah, sekarang kan lagi hits banget ya virus-virusan kayak gitu. Nah, jamur syaga ini bisa bantu. Buat yang penasaran pengen tanya, "J, ini bedanya apa sih kopi biasa sama mushroom coffee ini?" Ya, udah jelas lah ya bedanya. Kalau yang ini tuh isinya ada jamurnya gitu. Bercanda, maaf. Menurut si Four Sigmatic, perusahaan yang bikinnya itu, bedanya adalah mushroom yang terkandung di dalam sini, dia tuh bisa membantu menyeimbangkan efek negatif yang biasanya didapatkan dari konsumsi kopi. Misalnya jantung berdebar gitu, dak-dikduk, atau anxiety yang biasanya nggak puguh gitu ya kalau bahasa Inggrisnya mah. Kalau misalkan kalian nggak pengen terlalu banyak kafein, si kopi yang di saset itu tuh mengandung 50 mg kafein. Nah, biasanya kalau dari kopi yang normal biasanya itu 95-200 mg kafeinnya. Nah, makanya kalau misalkan kalian lebih pengen yang less kafein, bisa cobain belinya yang sasetan itu, cuma 50 mg. Tapi yang gue punya ini ground coffee, biasanya bisa untuk orang-orang yang pengen full serving kafein. By the way, kalau misalkan kalian mau cek, kalian bisa langsung masuk ke websitenya si Four Sigmatic, dan bisa juga cek ada ada banyak banget produk-produk lain mereka punya yang lucu-lucu, gemes-gemes. Ada yang matcha, ada yang coklat, dan fungsinya tuh beda-beda, nggak cuma buat productivity doang, tapi ada jamu reishi, cordyceps, dan lain-lain sebagainya untuk bantu relaksasi. Kalian bisa cek sendiri deh. So, here's my experiment. Untuk day one, aku tuh minumnya pakai mocha pot. Soalnya kalau misalkan kopi tubruk gitu nggak terlalu suka karena ada ampas-ampasnya. Cuman aku nggak cobain juga sih di kopi yang ini. Nah, tapi ternyata setelah dipikir-pikir lah, kalau pakai mocha pot tuh ekstrak jamurnya jadi turun nggak ya khasiatnya. Jadi untuk hari kedua tuh aku nggak minum Lion's Mane coffee-nya, supaya kalau di eksperimen tuh ada untuk kontrolnya kayak gitu ya. Supaya ada pembandingnya antara yang hari minum Lion's Mane sama yang enggak. Nah, jadi aku cobain lagi minum Lion's Mane di hari ketiga, yaitu hari Jumat. Nah, jadi hari ini tuh adalah hari ketiga, tapi ini adalah hari kedua kalinya aku konsumsi si kopi Lion's Mane ini. Dan so far perasaan aku hari ini tuh bener-bener moodnya baik banget. Mood aku bener-bener baik, dan aku kayak joget-joget di rumah kayak gitu. Pokoknya happy banget. Terus satu hal lagi, aku hari ini tuh produktif banget. Tapi nggak tahu kalau misalkan aku ngerasain hal ini tuh memang karena efek dari kopinya atau placebo effect. Karena kalau misalkan kopi kan kita ngerasain kayak yang deg-degan gitu, anxiety atau hal-hal lainnya yang biasanya kopi bisa cause. Tapi di Lion's Mane Coffee ini nggak ada, mereka bilang jitters. Hai, hari ini adalah hari kelima. Nah, hari ini tuh adalah hari Minggu, jadi aku hari ini nggak minum si Lion's Mane-nya karena berpikir hari ini tuh harinya untuk relax. Nah, terus kemarin juga hari Sabtu nggak minum juga, tapi gue nggak bikin video. Jadi karena gue pikir 2 hari berturut-turut nggak minum si Lion's Mane-nya, jadi gue gabungin jadi 1 hari. Dan so far kemarin, what I feel without the Lion's Mane itu sebenarnya mungkin bukan karena nggak minum jadi bete atau kayak gimana sih, cuman kemarin memang hari penungguan gitu loh, dan menunggu tuh kan menyebalkan ya gitu. Jadi kemarin moodnya nggak sebagus waktu hari Jumat. Terus untuk hari ini sih emang nyantai banget, nggak ada sesuatu yang signifikan, tapi ya memang karena nggak ngapa-ngapain jadinya ya it's just a normal day. Tapi hari ini I spend time with my family, so that was a great thing. Tapi nggak ada hubungannya sama Lion's Mane, so yeah, see you tomorrow. Woohoo! My third day drinking Lion's Mane. Ini bikin cold brew lagi, dan hari ini aku banyak banget kerjaan, so I hope this could help. Hai! Jadi ini adalah hari ke-6 eksperimen Lion's Mane aku, dan ini adalah hari ketiga aku konsumsi Lion's Mane. Nah, ini tuh adalah hari Senin. Balik lagi ya, nggak tahu karena memang aku udah siapin hari dimana aku mau eksperimen, dan waktu hari eksperimen itu aku padetin banyak hal untuk dikerjain. Jadi aku nggak tahu kalau misalkan itu tuh placebo effect atau memang Lion's Mane-nya yang berpengaruh, atau aku punya kerjaan tuh memang deadline-nya renggang waktunya sedikit gitu, jadi memang harus diselesaikan saat itu juga gitu. Tapi hari ini aku ngerjain banyak hal, produksi banyak hal, dan balik lagi mood aku baik. Nah, hari ketujuh itu adalah kemarin hari Selasa. Hari Selasa ini aku nggak minum kopi Lion's Mane-nya karena hari Seninnya udah. Tapi aku tuh emang udah ngerencanain untuk produktif pada hari Selasa ini. Jadi aku memang mau deep work, dibikin skrip untuk video ini,
video ini banget nih. Dan karena dari kemarin juga aku bener-bener nontonin video tips-tips tentang productivity, makanya aku mengaplikasikan beberapa tips itu di pekerjaan yang aku lakukan kemarin tanpa minum apapun. Tanpa minum Lion's Mane coffee ini, tapi I do drink coffee, so I minimize as much distraction as I could. Kemarin kayaknya cukup produktif juga sih, walaupun nggak minum si Lion's Mane coffee ini. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu, the conclusion. Kalau misalkan tujuan awal kalian minum kopi ini tuh untuk productivity boost yang kayak gitu aja terus kalian jadi produktif, itu kalian bakalan kecewa sih, because there's no such thing. Kalau kalian mau produktif, kalian tuh bener-bener harus build habit. Kalian harus set priority, harus belajar set priority, karena kalau misalkan kalian aja nggak tahu mau kemana tujuannya, jadi apa yang mau diproduksi. Dan kalau misalkan kalian mau produktif tapi belum tahu mau kemana, jadi menurut aku otak kalian bakalan cuman pick up random stuff dan ngelakuin hal-hal random yang mungkin sebenarnya nggak masalah sih, kayak misalnya main game atau nonton Netflix atau apapun itu. Cuman mungkin itu tuh cuman produksi rasa senang gitu, tapi nggak bisa menghasilkan sesuatu yang objektif, yang kelihatan dan bisa diukur. Aku tuh nggak tahu kalau misalkan ini tuh placebo effect atau kayak gimana, seperti yang aku udah bilang di video-video yang aku ambil per hari itu. Tapi kalau misalkan dilihat dari screen time di HP aku, bisa kelihatan beberapa hal yang baik yang kelihatan waktu hari-hari dimana aku konsumsi Lion's Mane. Si daily average screen time-nya tuh below average biasanya. Terus hal kedua yang aku notice itu di mood. Itu mood bener-bener kerasa banget sih mood aku kalau misalkan di hari yang minum kopi Lion's Mane itu jadi bagus banget moodnya. Terus beneran yang si company-nya bilang ini tuh no jitters, atau nggak ada jantung berdebar atau anxiety atau apapun itu. Tapi ada beberapa hal yang kalau misalkan orang minum kopi itu kan kadang-kadang suka jadi pengen ke toilet gitu kan. Nah, itu aku kerasa banget setiap kali minum kopi Lion's Mane, aku kayak pergi ke toilet. Efek itunya tuh ada. Itu adalah beberapa benefit yang aku rasain. However, ada juga dong ya kekurangan dari produknya ini tuh apa. Karena dimana ada kelebihan pasti ada kekurangan, ya kan? Kekurangan yang pertama tuh menurut aku adalah rasa. Nah, ini aku nggak tahu kalau misalkan emang aku nggak bisa bikin kopi atau kayak gimana, tapi aku nggak suka rasanya. I'm not really a fan of this coffee taste. Tapi mungkin kalau misalkan ditambah-tambahin sama dairy products, susu, dan lain-lain sebagainya, mungkin bakalan lebih enak ya. Tapi waktu kemarin aku tuangin ini ke gelas, kalau misalkan cold brew biasa kan nggak akan ada ampas-ampas gitunya kan. Nah, kemarin tuh memang karena ya ini ada jamurnya, berarti beneran di bawah, paling bawahnya kayak ada ampas-ampas halus gitu. Dan aku yakin itu bukanlah ampas kopi, itu pasti ampas jamurnya. Masih bearable, masih bisa diminum, tapi bukan kopi yang enak yang bisa I enjoy this every day, I enjoy the taste gitu, no. Nah, hal yang kedua itu adalah harganya. Satu pack kopi ini 340 gram, harganya 600.000. Ini untuk 16 serving. Berarti kurang lebih satu gelasnya itu 35.000. Sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu ya, itu masih lebih murah dibandingin kopi Star yang biasanya kita beli di mall gitu loh. Jadi sebenarnya lebih murah dan efeknya lebih bagus, walaupun rasanya nggak seenak itu gitu ya, karena itu pakai sirup semua. Tapi kita di Indonesia ini dimanjakan dengan es kopi susu yang harganya tuh biasanya di bawah 20.000 dan rasanya tuh enak. Makanya ini minum yang kopi bikin di rumah harganya 35.000 kayak sedikit nyesek. Jadi kalau misalkan kalian tanya ke gue, apakah lu mau beli kopi ini lagi atau enggak? Kalau misalkan gue tinggal di Indo dengan harga 600.000, kayaknya gue nggak akan beli lagi dengan harga ini. Karena walaupun benefitnya baik dan juga dia vegan, terus dia keto dan lain-lain sebagainya, organik lah ya, tapi harganya nggak worth it kalau misalkan dibawa ke Indo. Tapi kalau misalkan gue lagi di US atau lagi di negara-negara sana yang harganya nggak semahal ini, I would totally buy this dan ngestok mungkinnya di rumah. Dengan harga yang sama mungkin gue bisa beli es kosus setiap hari, dan gue beli suplemen otak jenis lainnya yang bisa ngebusnya lebih kerasa. Untuk kalian yang pengen efek nootropics tapi nya organik, jadi boleh dicoba banget. Thank you so much for watching, apalagi udah beres nontonnya sampai akhir banget ini. Semoga videonya bisa berguna dan juga bisa ngasih informasi yang baru buat kalian. Dan please kasih tahu aku video apa lagi yang pengen kalian lihat. Kalian boleh langsung komen di bawah. And for now, you know what to do, right? You have to like,
subscribe of course, and click the notification bell supaya kalian tahu kalau misalkan nanti aku update video baru. See you on my next video.